Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Kak Nur Akmal SPSI MA sebagai dosen pengampu mata kuliah statistika lanjut di semester antara. Sebelum kami mempresentasikan data yang telah kami olah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Firqatun Najiyah dengan NIM 210701552017 dan partner saya Nurul Auralia M dengan NIM 210701552034. Baik, langsung saja. Di sini kami telah mengolah data menggunakan uji analisis regresi, uji T, dan uji analisis varians. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji analisis regresi yang dimana menggunakan software SPSS. Namun di sini saya langsung menginterpretasi output yang telah saya peroleh berdasarkan data yang saya olah. Pertama, mengenai analisis regresi tunggal yang dimana variabel dependennya support, variabel independennya kompetensi, dan HA-nya variabel kompetensi mampu diprediksi oleh variabel support, serta HO-nya variabel independen tidak mampu diprediksi oleh variabel support. Ada pula uji-uji asumsi yang digunakan, yaitu pertama uji normalitas residu, yaitu output sampel Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama, dari output yang diperoleh nilai asymptotic to Taylor-nya sebesar 0,2000, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya uji asumsi linearitas yang di mana mengenai ANOVA table, dari output yang diperoleh nilai signifikansinya 0,074, lebih kecil dibanding 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear. Namun, beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya uji asumsi apabila tidak berdistribusi normal atau tidak berlinear dapat tetap dilanjutkan untuk uji-uji selanjutnya. Makanya di sini saya lanjut pada uji analisis regresi tunggal atau sederhana, dan ada pula output yang diperoleh yang dimana pertama output ANOVA. Nah, dari output yang diperoleh nilai signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang berarti nilainya signifikan, maka kompetensi mampu diprediksi oleh support. Output selanjutnya yaitu model summary, yang dimana output yang diperoleh yaitu nilai R atau square variance, explain-nya yaitu kompetensi yang mampu dijelaskan oleh support. Di sini nilainya yaitu 0,078 atau 7,8%. Variasi kompetensi yang mampu dijelaskan oleh support. Biasa disebut juga dengan sumbangan efektif, namun ini bukan pengaruh atau sumbangan yang monoton. Jadi bukan hanya dari model summary kita bisa melihat sumbangan yang diberikan, namun dari faktor-faktor lainnya. Output selanjutnya itu koefisien, yang dimana dari output yang diperoleh nilai signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang berarti signifikan. Nah, di sini ada pula gambar dari persamaan, garis persamaan, yang dimana output di atas terlihat garis regresi atau garis prediksi, yang dimana karena ini hanya garis prediksi maka tidak tepat 100%, dan kita bisa lihat sama-sama garis prediksinya. Nah, selanjutnya analisis regresi berganda. Variabel dependennya kompetensi, variabel independennya support dan closeness. Ada pula hipotesisnya yaitu HA, variabel kompetensi mampu diprediksi oleh variabel support dan closeness, dan HO-nya variabel kompetensi tidak mampu diprediksi oleh variabel support dan closeness. Ada pula uji asumsi yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu uji asumsi normalitas residu. Dari output test of normality diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov maupun Shapiro sebesar 0,0 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji asumsi linearitas
ANOVA table. Nah, dari output yang diperoleh, nilai signifikansinya 0,195 lebih besar dari 0,05. Maka tidak signifikan, berarti penyimpangannya tidak signifikan. Namun, uji tersebut terdistribusi atau masuk dalam linear. Nah, selanjutnya uji multikolonialitas yang dimana output yang diperoleh kita tidak lihat nilai signifikannya, melainkan kita lihat nilai R-nya, yaitu ini. Nah, variabel itu dikatakan multikolonialitas kalau R-nya di atas 0,8 dan yang diperoleh di bawah 0,8. Jadi masih aman, tidak tergolong atau terjadi multikolonialitas. Nah, uji asumsi selanjutnya itu homoskedasitas yang dimana tabel ANOVA yaitu dari output yang diperoleh nilai signifikansinya 0,043 lebih kecil dari 0,05 maka terjadi homoskedasitas atau kecenderungan. Nah, uji selanjutnya itu regresi linear yang dimana model summary dari output sorry, ini bukan uji asumsi, melainkan sudah masuk pada uji regresi linear, yang dimana berdasarkan output yang diperoleh yaitu model summary. Nah, dari output yang diperoleh nilai R menunjukkan korelasi bersama dan R square atau variasi dari kompetensi yang mampu diprediksi oleh support dan closeness yaitu sebesar 0,119 atau 11,9% yang mampu dijelaskan oleh support dan closeness, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nah, perlu diingat bahwa model summary ini hanya sumbangsi. Nah, selanjutnya tabel ANOVA yang dimana dari output yang diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti nilainya signifikan, maka kompetensi mampu diprediksi oleh support dan closeness. Nah, output selanjutnya yaitu koefisien yang dimana dari output yang diperoleh nilai signifikansinya 0,008 lebih kecil daripada 0,05 maka nilainya signifikan, berarti kedua variabel ini secara individu berperan secara signifikan terhadap kompetensi. Nah, itu tadi data yang telah diolah dan itu hasilnya mengenai analisis regresi. Selanjutnya itu uji T yang dimana saya akan menjabarkan mengenai uji one sample t-test. Hipotesisnya atau HA, ada perbedaan rata-rata setiap jurusan terhadap kompetensi. HO, tidak ada perbedaan rata-rata setiap jurusan terhadap kompetensi. Sebelum kita masuk pada uji one sample t-test, ada pula uji asumsi normalitas yang dimana output test of normality-nya dari output yang diperoleh nilai signifikan Kolmogorov dan Shapiro setiap jurusan lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Nah, kita masuk pada uji one sample t-test yang dimana output yang diperoleh yaitu one sample statistik dari output yang diperoleh di mana terlihat gambaran atau deskriptif dari data. Nah, kita bisa lihat nilai N, mean, standard deviation, dan standar error-nya. Output selanjutnya itu one sample t-test yang dimana dari output yang diperoleh nilai signifikansi to tailored-nya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan H diterima. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata setiap jurusan terhadap kompetensi. Untuk mengenai uji T to sample t-test yaitu independen dan pay rate serta analisis varians akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Firka atas kesempatannya. Mungkin bisa dijadikan saya dulu host. Oke, di sini kita sudah ada datanya dengan contoh kasus variabel dependen dengan kepercayaan variabel independen adalah jenis kelamin, dengan HO tidak ada perbedaan kepercayaan antara laki-laki dan perempuan, dan HA ada perbedaan kepercayaan antara laki-laki dan perempuan.
Langsung saja kita anggap ini sudah terdistribusi normal, langsung saja kita analyze compare means, independent sample t-test, kepercayaan masukkan ke tes variabel, dan jenis kelamin masukkan ke grouping variabel, dan jangan lupa define grupnya. Habis itu langsung kita bisa klik OK. Udah bisa kelihatan outputnya? Belum ya? Saya new share dulu. Output ini kali ya. Oh iya ini. Di sini ada grup statistics. Kita bisa lihat di sini nilai N dari perempuan dan laki-laki. Ini jumlah partisipannya, dan kita bisa melihat rata-ratanya perempuan dan laki-laki, dan standar deviasi dan standar error mean-nya. Selanjutnya kita bisa lihat independent sample t-test di output kedua ini. Kita bisa melihat signifikansi totalnya. Kita bisa melihat signifikansi totalnya di sini di equal variances assume 0,836, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sepertinya independent sample t-test sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke uji paired sample t-test. Saya new share lagi. Udah bisa kelihatan? Di sini kita sudah ada contoh kasusnya. Dengan contoh kasus tidak ada HO, tidak ada perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Ini kita mengambil data dari luar. Setelah itu kita bisa langsung ini kita sudah anggap terdistribusi normal, langsung saja kita lakukan uji paired sample t-test. Pretest masukkan ke variabel 1, posttest masukkan ke variabel 2, lalu kita bisa langsung klik OK. Bentar, kita lihat outputnya. Bentar. Terus kita ulang dulu, analyze, compare means, paired sample t-test, masukkan, OK. Sudah ada kelihatan? Belum ya? Oke, kita new share dulu. Ini. Udah ya. Ini kita bisa lihat di sini output pertama paired sample correlation, paired sample statistics. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel data pretest dan posttest. Ini kita bisa lihat mean-nya, jumlah nilai N, standar deviasi, dan standar error. Output kedua paired sample correlation. Kita bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest dalam uji korelasi percent product moment. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,295, yang mana lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak signifikan, dengan kesimpulan tidak adanya perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Kita lanjut ke output ketiga. Bentar, saya pindahkan dulu. Di sini paired sample test. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi totalnya itu ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Kesimpulannya diketahui bahwa signifikansi totalnya itu 0,00, yakni lebih besar dari 0,05, maka kita dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan post-test. Sudah sampai situ untuk per-sampel t-test, kita lanjut ke uji ANOVA 1 jalur. Uji ANOVA 1 jalur. Hold on. Belum kelihatan di screen? Atau udah belum ya? Kita new share dulu. Ya, udah kelihatan? Oke. Di sini sudah ada datanya. Bentar. Pindahkan dulu. Nah, di sini ada seorang peneliti ingin membandingkan student engagement mahasiswa berdasarkan jurusan. Yang pertama yang diketahui adalah berapakah rata-rata skor student engagement pada tiap-tiap jurusan. Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata student engagement berdasarkan jurusan. Yang ketiga, rata-rata jurusan mana saja yang student engagement-nya sama dan berbeda. Langkah-langkahnya kita harus uji normalitas dulu, tapi kita anggap ini sudah berdistribusi normal. Lanjut kita melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA, karena itu bisa dilakukan dengan cara yang bersamaan. So, kita analyze. Ini tadi one way ANOVA. Kita masukkan student engagement ke dependent list, faktor ke jurusan. Kita centang to key, continue, options, kita centang descriptives dan homogeneity, continue dan oke. Bentar, kita new share dulu. Hold on. Kita hapus dulu yang tadi. Soalnya jelek kalau ketimbun. Long. One way ANOVA. Oke. Ya, sini udah kelihatan belum? Belum, kita new share dulu. Ini. Ya, udah kelihatan. Di sini seorang peneliti ingin kita langsung saja lihat ke output pertama, yaitu rata-rata di sini di deskriptif rata-rata student engagement untuk jurusan psikologi adalah 24,08, untuk gerontoknologi 25,24, statistika 25,10, PWK 23,43, arsitektur 25,24. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor student engagement yang tertinggi adalah pada jurusan geroteknologi dan arsitektur. Mereka ini mainnya sama. Dan yang terendah adalah pada PWK yaitu 23,43. Kita lanjut ke output kedua yaitu uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi 0,141, nilai signifikansi di atas 0,05 berarti homogen. Karena nilai 0,141 di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita bandingkan adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji apakah sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka rata-rata sama, dan apabila kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan nilai output ANOVA di atas, diketahui nilainya sebesar 2,13, lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor student engagement berdasarkan jurusan yaitu memiliki rata-rata yang sama. Selanjutnya, mencari jurusan mana saja yang rata-rata student engagement-nya sama dan tidak sama di tes post hoc ini. Dilihat pada output multiple comparisons. Pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata student engagement statistika dan psikologi. Sebagai contoh. Nah, kita bisa lihat pada table mean difference, angka 1,019, ini diperoleh dari rata-rata pada output deskriptif tadi.
untuk jurusan statistika 25,10 dan untuk jurusan psikologi 24,08. Sementara itu perbedaan rata-rata student engagement-nya berkisar antara kita lihat pada lower bound dan upper bound minus 1,30 sampai 3,34 pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata student engagement kedua jurusan tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi pada di sini kita melihat nilai signifikansinya 0,743, yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa student engagement dari jurusan statistika dan psikologi adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata student engagement secara deskriptif antara kedua jurusan tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya kita akan melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat student engagement pada jurusan-jurusan tersebut. Kita lihat di sini ini hanya menyediakan satu subset. Artinya rata-rata student engagement semua jurusan masih dalam range yang sama, dengan kata lain mereka tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Jadi kesimpulannya dalam riset eksperimen ini ditemukan bahwa student engagement pada jurusan psikologi, gerontoknologi, statistika, PWK, dan arsitektur masih dalam range yang sama dan tidak ditemukan perbedaan signifikan. Kayaknya sudah sampai situ untuk uji one way ANOVA. Kita lanjut ke uji two way ANOVA. Kita lanjut ke uji two way ANOVA. Di sini untuk uji two way ANOVA kita sudah ada datanya yang kita asumsikan sudah terdistribusi normal. Jadi di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan integritas mahasiswa berdasarkan etnis dan jenis kelamin. Faktor etnis di sini ada 8, yaitu Bugis, Jawa, Makassar, Toraja, Gorontalo, Bali, Bima, dan Manado. Dan faktor jenis kelamin terdiri hanya 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian akan diteliti tentang apakah ada perbedaan integritas berdasarkan etnis mahasiswa. Yang kedua, apakah ada perbedaan integritas berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Dan yang ketiga, apakah ada interaksi etnis dan jenis kelamin terhadap integritas mahasiswa. Selanjutnya, karena ini sudah kita anggap terdistribusi normal, maka kita bisa lanjut ke uji homogenitas dan uji two way ANOVA. Kita klik Analyze, General Model, Univariate. Kita masukkan skor integritas, dependent variable, dan fixed factor. Kita masukkan jenis kelamin dan jenis etnis. Habis itu plots, post hope. No. Oh, save. Kita di sini tadi kan ada di standardize, tapi kita hilangkan centangnya. Habis itu ini kita option, terus kita masukkan etnis, jenis kelamin, etnis, interaksi etnis dan jenis kelamin ke display means for, dan kita centang descriptive statistics dan homogenitas. Kita continue, lalu klik OK. Kita new share lagi ke output ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Jadi di sini seorang peneliti ingin mengetahui. Kita lihat langsung di output pertama pada between subject factor. Di sini etnis terdapat 8 kategori, ya, Bugis, Jawa, Makassar, Toraja, Gorontalo, Bali, Bima, dan Manado. Dan jenis kelamin terdapat 2 level, yaitu perempuan dan laki-laki. Kita lihat di output kedua, descriptive statistics. Dari output ini kita bisa melihat nilai rata-rata atau means hasil integritas berdasarkan jenis etnis dan jenis kelamin. Sebagai contoh, kita melihat nilai integritas pada laki-laki Bugis adalah 26,94 dan pada perempuan Bugis adalah rata-rata 27,51. Setelah itu di deskriptif statistik ini juga kita bisa melihat standar deviasi dan jumlah N-nya. Lanjut ke output ketiga, ini uji homogenitas.
Lagrange test of equality of error variance. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,148 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel integrity adalah homogen sehingga asumsi homogenitas dalam uji tuai ANOVA terpenuhi. Lanjut ke output kelima, yaitu test of between subject effects. Ini adalah output untuk menguji hipotesis penelitian. Inilah yang akan menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusannya yaitu 0,05, maka ada perbedaan, dan kalau lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Pembuatan kesimpulannya yaitu untuk rumusan etnis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,135. Mana tadi? Ini 0,135, dan untuk rumusan jenis kelamin diperoleh 0,329. Kalau yang 0,135 artinya tidak ada perbedaan integritas yang ditinjau dari etnis mahasiswa, dan 0,329 tidak ada perbedaan integritas ditinjau dari jenis kelamin mahasiswa. Kita lihat di interaksi etnis dan jenis kelamin yaitu 0,017 yang artinya signifikan, artinya artinya ada perbedaan, ada interaksi etnis dengan jenis kelamin dalam menentukan integritas mahasiswa. Langsung kita lanjut ke output terakhir. Ini kita bisa melihat seperti tadi ya, nilai miannya dan lower bound upper bound. Kayaknya sudah sampai situ saja untuk uji tuai ANOVA, sudah clear semuanya. Dan itu juga menjadi penghujung dalam presentasi data kita kali ini. Saya kembalikan kepada Firka. Oke, terima kasih Lu. Itu tadi penjabaran mengenai analisis varian sekaligus menutup presentasi data-data yang telah kami olah menggunakan uji-uji yang telah kami gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili Lulu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari data yang kami olah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.